Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Amalia dengan NIM 221101222010 dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil docking dari spesies tumbuhan, yaitu Spinacia oleracea, atau biasa kita sebut dengan bayam, dengan substratnya yaitu ribulosa 5-fosfat. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum metabolisme biomolekul, serta kepada Kak Dimas Gunawan, selaku asisten praktikum. Adapun topik bahasan yang akan dibahas yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, sekarang kita akan masuk ke pendahuluan, di mana analisis molekular docking dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana senyawa bioaktif pada bayam atau Spinacia oleracea berinteraksi dengan enzim. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membuat struktur 3D enzim pada bayam menggunakan server Swiss model dan menentukan binding affinity menggunakan software Virex. Adapun analisis ini bermanfaat untuk memprediksi bagaimana senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada bayam mempengaruhi fungsi enzim dalam proses metabolisme fotosintesis dan aktivitas biologis lainnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu laptop, website Bank Datagen atau NCBI, website database PubChem, website Swiss Model, software BioVia Discovery Studio, dan software Virex. Dengan bahan yang digunakan adalah ribulosa 5-fosfat sebagai substrat dan fosforibokinase sebagai enzim. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tahap pertama dalam melakukan docking yaitu membuka website NCBI dan memasukkan enzim yang telah didapat. Enzim yang saya dapat adalah fosforibokinase dengan menambahkan spesies tumbuhan setelahnya, yaitu Spinacia oleracea. Pada hasil yang didapat, klik protein yang telah ditandai, setelah itu klik pasta, lalu copy pasta yang telah ditampilkan. Pada tahap kedua, kita beralih ke website Swiss Model untuk modelingnya. Copy paste pasta yang telah kita dapat pada website NCBI, lalu klik Build Model. Pada hasil permodelan tersebut, terdapat 3 jenis struktur dengan informasi yang berbeda-beda. Pemilihan model tersebut didasarkan pada informasi yang tersedia, di mana pada model 1 memiliki data yang lebih lengkap dibanding model lainnya, karena adanya nilai K-mean dan Z-score serta square identity yaitu 86,46%. Berdasarkan hasil permodelan yang telah dilakukan, kita dapat menganalisis struktur tersebut dengan memperhatikan beberapa parameter penting. Di antaranya adalah parameter Ramachandran plot, K-mean, Z-score, dan mole probability. Pada parameter Ramachandran plot, protein mempunyai kualitas struktur yang baik jika residu asam amino secara umum lebih banyak pada daerah favor dibandingkan outliers. Pada tabel menunjukkan bahwa model 1 memiliki daerah favor sebesar 92,85% dan daerah outliers 2,24%, yang berarti model tersebut sangat baik. Nilai mole probability dari model 1 sebesar 1,81, artinya model tersebut sangat baik dan kemungkinan besar memiliki akurasi tinggi dalam struktur protein sebenarnya. Sedangkan pada parameter K-mean terdapat nilai sebesar min 0,95, yang berarti model protein yang digunakan cukup baik. Menurut penelitian yang dilakukan Komari et al. Tahun 2020, nilai K-mean yang baik berada dalam kisaran 0-1 atau menunjukkan nilai yang positif. Pada gambar ini, posisi model atau tanda bintang merah berada pada sebaran nilai Z. Tanda bintang merah masih berada pada sebaran Z-score kurang dari 1, yang artinya model protein masih cukup baik. Sebelum pindah ke website PubChem, kita harus mendownload struktur model 1 terlebih dahulu dengan PDB format, yang bertujuan untuk dipreparasi menggunakan software BioVia. Setelah menganalisis struktur dan memperhatikan beberapa parameter penting, selanjutnya kita pindah ke website PubChem. Ketik substrat yang telah didapat. Di sini saya dapat ribulosa 5-fosfat. Setelah itu klik search. Setelah itu klik lagi.
tunggu, dan klik download dalam bentuk 3D conformer dalam format SDF. Selanjutnya kita berpindah ke aplikasi BioVia Discovery Studio. Pada aplikasi ini, kita hanya mempreparasi struktur dari Swiss model yang telah kita download dengan format PDB tadi. Pada bagian chemistry, pilih hidrogen, lalu add polar. Maka model 1 sudah terpreparasi. Tahap terakhir untuk melakukan docking adalah membuka aplikasi Pyrex. Load molekul, lalu masukkan model 1 yang telah kita preparasi, klik open, select molekul, lalu pilih autodock, dan pilih makromolekul. Setelah itu, klik open babel, lalu masukkan substrat yang kita download pada website PubChem tadi dengan format SDF. Klik open, klik kanan pada data, klik minimize selected, lalu OK. Klik kanan lagi pada data, pilih convert selected autodock ligand. Setelah itu klik pinna wizard, pilih select molekul, lalu klik forward. Pilih maximize agar semua molekul terdocking, lalu klik forward lagi. Setelah proses docking selesai, didapatkan nilai binding affinity paling atas atau pada model 0 sebesar min 5,1 dalam kilokalori per mol. Menurut Weni et al. Tahun 2020, binding affinity merupakan ukuran kemampuan ligand untuk berikatan dengan reseptor. Semakin kecil nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor dengan ligand semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin besar nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor dengan ligand semakin rendah. Selanjutnya memasuki kesimpulan. Adapun kesimpulan pada praktikum ini ialah nilai binding affinity yang diperoleh dari hasil docking menggunakan software Pyrex sebesar min 5,1 kilokalori per mol. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini saya menggunakan 2 jurnal sebagai acuan dalam proses docking. Mungkin itu tadi video analisis docking dari saya dalam memenuhi tugas individu pada praktikum metabolisme biomolekul. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.